Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jiki Salima, asal dari Bandung, yang sedang berkuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, jadi di sini saya membuat video bertujuan untuk menjawab 5 soal seputar filsafat yang ditugaskan sebagai UAS dari dosen. Nah, di sini tuh yang pertama tuh ada pertanyaan tentang 3 aspek penting dalam ilmu filsafat atau filsafat ilmu. Terus yang kedua yaitu upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah. Yang ketiga yaitu ada beberapa sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah dan beberapa khasanah pengetahuan ilmiah. Yang keempat itu ada pertanyaan bagaimana ilmu itu dikembangkan dan apakah ilmu itu dikembangkan berdasarkan nilai atau ilmu itu dikembangkan dengan terikat dengan nilai. Ya. Yang kelima yaitu ada perbedaan antara pendekatan kuantitatif dengan kualitatif. Nah, di sini kita akan mulai dari nomor 1 ya, yang 3 aspek penting dalam filsafat ilmu. Yang pertama itu ada ontologi. Ontologi itu adalah kajian tentang filsafat realitas, tentang filsafat hakikat realitas atau keberadaan. Dalam filsafat ilmu, ontologi mempertanyakan yang lebih ke arah apa yang dikaji. Gitu. Contohnya dalam pembelajaran PA itu, ontologi itu mencakup kajian eksistensi Tuhan, ruh, dan nilai-nilai keagamaan sebagai objek keilmuan. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi ini adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang asal-usul, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Contohnya tentang bagaimana manusia memperoleh pengetahuan tentang halal dan haram, apakah melalui wahyu, akal, ataupun pengalaman. Yang ketiga yaitu ada aksiologi. Aksiologi yaitu membahas nilai-nilai atau etika penggunaan ilmu tersebut. Contohnya penggunaan ilmu untuk membina akhlak agar siswa itu menjadi pribadi yang lebih baik dan bertakwa serta beradab gitu. Yang kedua, pertanyaannya kedua yaitu ada upaya sistematik manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah. Yang pertama itu melalui pengamatan atau observasi di lingkungan sekitar ataupun berkunjung ke suatu daerah atau tempat. Yang kedua itu ada perumusan masalah, yaitu menyusun pertanyaan atau pernyataan masalah. Yang ketiga itu ada hipotesis atau dugaan sementara sebagai jawaban atas masalah. Yang keempat adalah eksperimen atau pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data secara sistematis. Yang kelima itu ada analisis dan interpretasi, lebih ke arah menyimpulkan hasil berdasarkan bukti nyata. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan verifikasi, yaitu menentukan keberadaan hipotesis yang contohnya tadi. Contoh lain di pembelajaran PAI yaitu guru meneliti efektivitas metode storytelling dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang kisah nabi, sejarah, dan segala macamnya. Yang ketiga yaitu adalah syarat, sarana, dan hasanah pengetahuan ilmiah. Syaratnya yaitu logis, empiris, sistematis, objektif, dan verifikatif. Terus dari sarana pengetahuan ilmiahnya yaitu adalah bahasa untuk menyampaikan hasil ilmiah, logika untuk menalar secara sistematis, dan yang ketiga itu ada metode ilmiah untuk melakukan riset, serta yang keempat teknologi untuk membantu proses penelitian. Itu terus hasanah pengetahuan ilmiah itu lebih ke arah ilmu alam, ilmu sosial, humaniora, dan ilmu keagamaan. Contoh dalam PAI itu lebih ke arah tentang pengaruh pembelajaran tafsir terhadap perilaku sosial di siswa di sekolah. Yang keempat yaitu ilmu itu bebas nilai atau terikat nilai. Nah, terus alasannya yaitu ilmu tanpa nilai dapat digunakan untuk tujuan yang destruktif seperti rekayasa genetik yang tidak etis. Yang kedua yaitu nilai memberikan arah dan batasan etis dalam penerapan ilmu pengetahuan. Nah, dalam konteks PAI, ilmu itu harus mengarahkan pada peningkatan iman, akhlak, dan kemaslahatan umat. Contohnya, dalam mengembangkan kurikulum PAI, nilai-nilai moral dan agama dijadikan fondasi untuk menciptakan belajar yang berkarakter mulia. Terus pertanyaan kelima lebih ke arah perbedaan pendekatan kuantitatif sama kualitatif. Nah, dari segi tujuannya juga udah beda si kuantitatif sama kualitatif teh. Kualitatif mah lebih memahami makna dan fenomena, sedangkan kuantitatif mengukur dan menguji hipotesis. Terus dari aspek datanya juga beda. Kalau kuantitatif lebih ke arah angka atau statistik, terus kalau
kualitatif, narasi atau deskriptif bentuknya teh. Terus dari segi instrumennya juga beda. Kalau misalkan kuantitatif itu lebih ke angket atau kuesioner, sedangkan kualitatif yaitu bisa jadi wawancara atau observasi mendalam. Terus yang terakhir juga lihat dari hasil ya. Hasilnya juga beda. Kalau kuantitatif lebih ke arah generalisasi, sedangkan kualitatif lebih ke pemahaman mendalam. Nah, kontribusinya yaitu kuantitatif membantu membuat generalisasi dan prediksi berdasarkan data statistik. Kalau misalkan kualitatif memperdalam pemahaman konteks sosial dan nilai-nilai budaya agama. Kalau contoh dalam pembelajaran PAI, kuantitatif sama kualitatif itu, kalau kuantitatif lebih meneliti seberapa besar pengaruh intensitas sholat berjamaah terhadap kedisiplinan siswa. Itu yang kuantitatif. Kalau kualitatif, contohnya tuh menggali pengalaman spiritual siswa untuk mengikuti kegiatan pesantren kilat seperti itu. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.